Kalian tahu bis sumber Kencono? Jika kalian tahu, dengarkan cerita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wani Angas, konten horor dari channel Arsya dan Fuad. Wani Angas kali ini akan membawakan cerita tentang bis hantu yang beredar di tahun 90-an. Jadi Wani Angas kali ini akan menceritakan salah satu bisa dibilang urban legend di dunia bis. Jika kalian pernah dengar cerita tentang bis hantu, ternyata di tahun 90-an dunia perbisan di Indonesia memiliki cerita mistis. Ini terjadi di jalur Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau yang berasal dari daerah tersebut mungkin sudah tidak asing dengan nama bis Sumber Kencono. Bis tersebut sudah beroperasi mulai pada tahun 1981. Berawal dengan nama Sumber Kencono dengan ejakan lama TJ, perusahaan otobus yang didirikan oleh Setiaki Sasongko melayani trayek Surabaya Madiun Solo Jogja dan Surabaya Madiun Solo Semarang. Sumber Kencono sempat menjadi primadona bagi warga yang melakukan perjalanan antara Surabaya ke Yogyakarta. Namun, bis ini memiliki cerita negatif karena perilaku pengemudinya yang ugal-ugalan, apalagi saat beroperasi di malam hari. Banyak juga kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi bis yang sembrono. Hal ini membuat Sumber Kencono sempat mendapat julukan Sumber Bencono atau sumber bencana. Bahkan bus ini pernah dibakar oleh warga Ngawi karena menabrak pengendara motor hingga tewas di tahun 2011. Di balik itu semua, ternyata bus Sumber Kencono juga menyimpan cerita mistis. Dilansir dari gridoto.com, mantan agen penjual tiket bus Sumber Kencono, Narti, 59 tahun, menceritakan kisah mistis yang menjadi pembicaraan hangat di dunia perbisan Indonesia. Bus Sumber Kencono memiliki intensitas keberangkatan yang padat, setiap 20 menit sekali. Selain itu, manajemen bus Sumber Kencono menerapkan sistem pada waktu itu istirahat para supir bus. Waktu istirahat untuk sopir bus. Sistem istirahat inilah awal mula petaka itu terjadi. Jadi, jika semakin cepat bus Sumber Kencono sampai tujuan, maka waktu istirahat supir bus Sumber Kencono semakin banyak. Tak ayal, supir bis Sumber Kencono saling salib menyalip agar memperoleh jatah tidur yang banyak. Tentunya, kecepatan bus yang tidak terkontrol menyebabkan kecelakaan yang sangat sering terjadi terhadap bus Sumber Kencono ini. Karena sering terjadi kecelakaan, masyarakat sekitar pun menjulukinya Sumber Bencono atau sumber bencana tadi. Karena banyaknya kecelakaan tersebut, menurut Narti, mulailah banyak cerita dari mulut ke mulut mengenai hantu bus Sumber Kencono. Entah cerita ini valid atau tidak, diceritakan Narti, kisah yang paling sering beredar di masyarakat adalah kisah seorang pemuda yang hendak menuju Surabaya dari Yogyakarta. Narti berkata, saat itu tengah malam jam 12 malam, setelah 2 jam menunggu dan akhirnya bus Sumber Kencono datang, kondisi bus dalam keadaan ramai. Namun setelah masuk bus tersebut, ada yang tidak beres. Sang kondektur tak kunjung menarik bayaran, dan ketika sang pemuda melihat para penumpang lain, mereka memiliki wajah datar, tak berekspresi. Begitu ujar Narti. Narti menyambung, ketika sudah duduk di bangku kosong, lantas pemuda itu melihat seorang yang ada di sebelahnya. Melihat penumpang sebelahnya yang tidak tidur tetapi wajahnya menampilkan tatapan kosong. Lantas pemuda itu memulai pembicaraan. Mas, sampean mau kemana?
cerita Narti tentang pemuda tadi yang menanyai sebelahnya. Namun penumpang tadi tak kunjung menjawab. Setelah ditanya 3 kali oleh pemuda tersebut, tapi tidak ada balasan. Lantas si pemuda tadi mencoba menepuk bahu dari penumpang sebelahnya. Siapa sangka tangan pemuda tadi menembus bahu dari penumpang yang duduk sebelahnya. Pemuda itu pun menjerit dan turun dari bus hantu Sumber Kencono. Begitu cerita Narti. Boleh percaya atau tidak, karena ini cerita yang beredar di kalangan masyarakat saat itu. Saat ini, perusahaan otobus Sumber Kencono mengganti nama armada barunya menjadi Sumber Selamat yang tergabung dalam Sumber Group bersama Sugeng Rahayu. Bis ini masih terkenal ugal-ugalan sampai sekarang. Begitu sedikit cerita dari bus hantu Sumber Kencono. Untuk teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini, terima kasih atas atensinya. Dan jika kalian ingin berkontribusi menyumbang cerita horor ke Wani Angas, silahkan baca deskripsi di bawah. Bisa kalian komen di bawah atau kirimkan email yang ada di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.